اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di penghujung bulan Safar ini kita bisa bertemu di Majlis Ar-Raudhah kajian Rabu sore bersama ibu-ibu khusus Sihah wal Afiyah. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat enggak sakit, semuanya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu yang ada di Majlis Ar-Raudhah, nanti azan maghrib hari ini kita beralih dari Safar ke Rabiul Awal. Karena menurut penanggalan tanggal 1 Rabiul Awal jatuh pada hari Kamis. Ya, jatuh pada hari Kamis 5 September. Nah, beralihnya itu kapan? Bukan jam 12 malam. Tapi masuk waktu maghrib. Artinya maghrib nanti kita masuk pada bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita persiapkan bersih-bersih rumah, ya diniatkan gitu, rumahnya diresiki, ya biar apa? Nyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa senang dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bagian daripada iman. Karena Nabi kita Muhammad SAW setiap hari Senin itu senang. Hari Senin senang. Kenapa? Hari Senin hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita niatkan di bulan Rabiul Awal itu belajar lebih banyak tentang bagaimana kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak kenal Kanjeng Nabi SAW, maka nanti kita enggak bisa hidup dengan baik, enggak bisa hidup dengan benar. Karena orang hidup ini harus ada contohnya. Kalau ada contohnya nanti bisa menjalani kehidupan. Kalau enggak ada contohnya, enggak bisa jalani kehidupan. Kalau contohnya salah, nanti hidupnya salah. Kalau contohnya benar, nanti hidupnya benar. Dan contoh yang paling benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan buat kalian semua, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah terdapat contoh yang terbaik. Suri teladan yang terbaik. Gini, kalau ngomongnya seperti itu kelihatannya kok formal banget gitu ya. Tapi coba saya kasih bahasa bebasnya boleh. Ada bayi ditinggal sama orang tuanya di hutan, dikumpulkan sama orang hutan. Nah, nanti tumbuhnya
semakin gede mirip manusia atau mirip orangutan? Mirip manusia. Tetap mirip manusia. Ya, namanya manusia, hidungnya manusia, mulutnya manusia, tapi tingkahnya mirip orang hutan. Orang itu kalau kumpul 40 hari nanti ketularan. Ada satu orang nggak percaya, akhirnya dia kumpul 40 hari sama sapi. Tidur di kandang sapi, sudah dewasa, udah tua. Cuman nggak percaya kalau kumpul 40 hari akan ketularan tuh nggak percaya. Maka dia kumpul 40 hari sama sapi. Setelah 41 hari, hari yang ke-41, gedor rumahnya ulama, terus dia ngomong, mana ini? Saya sudah kumpul sama sapi 41 hari tetap jadi manusia. Disuguhi. Di riwayat yang lain itu lagi pengajian kumpul ke depan langsung. Disuguhi minum. Kebetulan ada lalat. Tahu lalat, Bu? Laler. Laler is lalat, lalat is laler. Nah, ada lalat itu. Nah, lalatnya kebetulan nempel di batuk ini ya. Al-badu'u alias dahi ini ya, jidat apapun namanya. Nempel di jidatnya, di dahinya, di batuknya orang yang 40 malam tidur sama sapi. Nah, orang tadi kemudian dia geleng-geleng kepala. Ulamanya senyum. Ditanya sama yang tadi ngeyel tadi ya. Kenapa kamu senyum-senyum? Maka dijawab, nah, kamu itu loh baru kumpul 40 hari aja udah mirip sapi. Miripnya di mana? Lah itu ada lalat di kepala, bukan kamu singkirkan dengan tangan tapi kamu geleng-geleng. Hanya sapi yang seperti itu. Jangan bilang saya tadi mirip ya. Nah, ini orang kalau kumpul nanti mirip. Nah, bayangkan kalau kita tiap hari kumpul Nabi Muhammad SAW. Pagi, siang, sore, malam terus kita belajar itu sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nanti lama-lama kita akan nyontoh satu demi satu. Nanti kita akan mirip Nabi Muhammad SAW. Cara duduknya nanti akan niru mirip. Cara jalannya akan niru mirip. Cara bicaranya akan niru mirip. Cara makannya akan niru mirip. Nah, kalau sudah semuanya niru Nabi Muhammad SAW, ya sudah, mesti hidupnya bagus. Ya pasti hidupnya bagus, pasti hidupnya enak, pasti hidupnya menyenangkan. Lah kenapa sekarang banyak orang yang mengeluhkan hidupnya enggak enak, hidupnya enggak menyenangkan, hidupnya ruwet dan lain sebagainya. Karena tidak mencontoh cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini saya mau ambil satu pelajaran. Kira-kira 3 menit. Insya Allah barokah. Kira-kira loh ya, bisa kurang bisa loh lebih. Nabi Muhammad SAW itu sejak dalam kandungan sudah wafat ayahnya. Betul ya? Dalam kandungan ayahnya wafat. Lahir hanya punya ibu. Ya, lahir hanya punya ibu. Kemudian dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad. Jauh itu dari kota Mekah. Naik ke Taif, dari Taif masih naik lagi. Kalau naik mobil dengan kecepatan tinggi kurang lebih 2 jam. Padahal gunung kelak-kelok itu dengan kecepatan tinggi kurang lebih 2 jam. Sampai ke perkampungan Bani Sa'ad sana. Nah, saat usianya 6 tahun ibunya meninggal dunia. Artinya dari kecil sudah yatim piatu. Nabi Muhammad SAW. Tapi anak yatim piatu inilah yang menjadi pemimpin jagat raya. Jadi pemimpin jagat raya. Maksud saya apa? Jangan ngomong oh ini nabi, oh ini rasul. Nanti nggak bisa dicontoh kalau begitu ya.
Nanti nggak bisa dicontoh. Kita harus menempatkan Nabi Muhammad SAW ketika kita pengen nyontoh, beliau ini adalah manusia yang luar biasa, bisa dicontoh. Ya bisa dicontoh. Selaku orang tua, ya selaku orang tua, jangan pernah mengandalkan diri ketika didik anak. Dengan kalimat-kalimat serba kemusyrikan. Kalau bukan karena saya, gak akan hidup anak saya. Kalau bukan karena saya, mau jadi apa itu nanti anak saya. Kalau gak ada saya, wah anak saya ini pasti akan binasa. Jadi di hati ada kesombongan. Ya ada kesombongan. Dia merasa anaknya ini dia yang menghidupi, anaknya ini dia yang berhasil menjaga, anaknya ini dia yang berhasil ngurus. Lupa bahwasannya semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengandalkan dirinya dalam ngurus anak pasti akan dibuat mumet oleh anaknya. Karena Allah akan menunjukkan kowe ora iso kowe. Ya, kamu gak akan bisa. Kamu gak akan mampu. Maka dalam mendidik anak nomor satu itu bukan mengandalkan diri. Tapi minta pertolongan pada ilahi rabbi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Berarti dalam mendidik anak adalah banyak doa. Banyak doa. Kemudian serahkan pada lingkungan yang baik. Ibunya Nabi Muhammad SAW sangat sayang pada Nabi Muhammad SAW. Tapi dari bayi Nabi SAW diserahkan ke Bani Sa'ad. Disusukan ke Sayyidah Halimatus Sa'adiyah. Halimah dari Bani Sa'ad. Jauh, ya dititipkan di sana. Lingkungan yang baik. Ya lingkungan yang baik. Nah sekarang ini kita pengen didik anak kita jadi orang yang baik. Sementara lingkungan terdekatnya enggak baik. Siapa lingkungan terdekatnya? Bu, lingkungan terdekat anak siapa? Ya bapak sama ibunya. Betul? Lingkungan terdekat anak siapa yang tinggal di rumah bersamanya. Ini pengen anaknya jadi orang soleh, pengen anaknya jadi wali. Hidupnya marahin anak, ayo jadi orang soleh. Tapi yang nyuruh orang salah. Paham maksudnya enggak? Orang tuanya tidak mencontohkan yang baik. Karena itu walaupun pura-pura baik depan anak itu harus. Saya orang jahat, orang ngurus. Tapi nak ngarepe anakmu dadi wong apik. Misal nih, ada orang kok perilakunya ibu-ibu gak karu-karuan. Depan anaknya jilbaban. Ya, depan anaknya kelihatan megang Al-Quran. Ketokan sing penting. Ya, kelihatan megang Al-Quran. Wah, anaknya lihat, wah ibu saya ini ternyata berhijab dan ahli Quran. Padahal moco gak iso. Ya, membaca aja enggak bisa. Cuman pegang, bahkan dibuka khusyuk. Acting depan anak. Sehingga anak melihat itu yang dilihat yang baik. Mendengar yang didengar yang baik. Kemudian dikasih makan dan minum yang baik. Yang baik bagaimana? Halalan thayyiban. Yang halal dan baik. Baik diantaranya dalam arti menyehatkan. Ya diantara dalam arti menyehatkan. Nah sekarang ini banyak orang tua nggak sanggup ngurus anaknya. Karena lebih suka bersenang-senang untuk dirinya. Mulai merenung kelihatannya nih. Banyak orang tua yang nggak sanggup ngurus anaknya. Mulai bersenang-senang menyenangkan dirinya. Sehingga anaknya cuma dikasih handphone. Nyoh. Nih main sana. Anaknya suruh main tapi HP.
scroll. Bakal setelkan lagu, nih tonton nih lagunya ini. Padahal lagu yang gak karuan. Cara bergerak yang gak syariatkan. Siapa yang ngasih? Ibunya capek ngurus rumah, capek ngurus anak. Jadi pengen istirahat, anaknya diserahkan sama handphone. Diserahkan sama handphone, diserahkan sama layar handphone isinya macam-macam. Lain kalau diserahkan handphone itu diajak ngaji bareng, lah itu beda. Ini banyak yang seperti itu. Kemudian dititipkan orang yang gak jelas. Hati-hati. Gak jelas bagaimana? Gak jelas mulutnya. Kadang-kadang dititipkan orang, anu ya titip ya, ya padahal mulutnya orang ini kalau ngomong kasarnya luar biasa. Sehingga anak itu merekam, oh cara ngomong ini, begitu agak besar ibunya kaget. Nah, kok ngomongnya seperti ini? Oh ternyata ketularan. Ketularan siapa? Yang dititipi. Itu mengerikan. Makanya belajar dari masa kecil Nabi Muhammad SAW, nomor satu adalah jadikan diri kita orang tua yang baik, kemudian berikan lingkungan yang baik, berikan makanan yang halalan thayyiban. Itu akan buat anak kita luar biasa. Yatim piatu jadi pemimpin jagat raya. Nabi Muhammad SAW. Nah, anak kita jangan kita putus asa. Ini insya Allah jadi wali besar ya, jadi wali besar. Kasih contoh, caranya bagaimana? Dongengi, ceritakan. Dulu Nabi Muhammad SAW begini, Nabi Ibrahim begini, Nabi Nuh begini, sahabat fulan begini, wali fulan begini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu begini, Imam Syafi'i begini, cerita semua. Kalau satu hari satu cerita, 1 tahun 365 cerita. Nanti anak kita umur 20 tahun sudah pandai bercerita, tapi ceritanya di masjid. Berarti jadi apa itu? Ustadz, ngajar. Karena dia tiap hari dapat cerita yang baik. Cerita yang baik itu kan lingkungan. Dulu kan gak ada film, adanya mulut. Dengan mulut didengar, jadi imajinasinya yang mendengar itu luar biasa. Langit yang membiru, masing-masing kan beda itu. Tidak mungkin biru dok begini ya. Di kepalanya beda. Nah insya Allah ini kita masuk maghrib, bentar lagi. Masuk 1 Rabiul Awal, pesan saya niat belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW dan perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati bulan Maulid dan selamat berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak beliau, cara hidup beliau SAW dan menjadi pengikut yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.